Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judei 07. Saya di sini sebagai mahasiswa dan saya di sini sebagai kader himpunan mahasiswa Islam yang menjunjung tinggi syiar Islam dan bernafaskan Islam. Oke, saudara-saudaraku, mari kita sama-sama menyimak apa yang dikatakan oleh Pendeta Syaifuddin Ibrahim terkait Al-Quran. Katanya 300 Al-Quran 300 ayat Al-Quran itu harus dihapuskan atau diklarifikasi. Itu statement dari Pendeta Syaifuddin Ibrahim. Oke, saya akan tampilkan videonya dan kita sama-sama menyikapi dengan cara yang baik, menyikapi dengan otak yang dingin, menyikapi dengan rasional, ya kan? Karena kita menjunjung tinggi toleransi dan kita boleh memberikan kritikan, memberikan masukan-masukan. Saudara-saudara boleh memberikan kritikan, komentar di bawah dengan cara-cara yang baik, dengan etika yang baik, dengan sopan santun. Oke, ini dia videonya. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal,
itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Dan saya mengharap bahwa TNI, polisi, dan pegawai negeri sipil itu agar mereka netral di dalam memberikan pelayanan kepada bangsa ini. Jangan karena agama dan jangan karena golongan. Mereka harus benar-benar netral di dalam melakukan pelayanannya kepada bangsa ini. Mereka harus bersih dari radikalisme. Kalau perlu harus dites apakah mereka ini mengerti Pancasila atau tidak. Jangan-jangan ada PNS nggak hafal Pancasila. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian. Di screening, dibersihkan mereka agar mereka benar-benar seperti zaman Soeharto itu nggak ada orang yang boleh jadi PNS kalau dia itu radikal. Kalau ada TNI, polisi, ataupun ASN yang jidatnya hitam atau yang celana cingkrang, jenggotan, itu jangan dijadikan pegawai negeri atau simbol apa saja. Selama mereka itu tidak mengerti artinya bernegara, maka kita nggak boleh untuk menjadikan mereka panutan di dalam negara kita di Indonesia ini. Jangan sampai ada rakyat Indonesia ke depan mereka tidak mau memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik bernegara, bermasyarakat di Indonesia. Bagaimana juga agar lulusan-lulusan pesantren ini tidak radikal dan memperbanyak kurikulum agar mereka mampu hidup bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai mereka hanya urus agama. Dan lihat di belakang saya ini kemajuan negeri Amerika ini yang tidak pernah berhenti, mereka bekerja. Dan tidak ada satupun orang Amerika yang tidak bekerja. Mereka semua rajin. Mereka harus dapat gaji. Mereka tidak boleh nganggur. Nah, ini ke depan kalau kita lihat sehingga Amerika ini menjadi negara yang kaya di Indonesia. Nah, saudara-saudara, cukup sudah kekacauan bangsa Indonesia karena agama selama ini. Mari kita membangun Indonesia ke depan adalah Indonesia yang toleransi dan damai. Kalau dulu saya adalah manusia radikal, tetapi sekarang setelah saya masuk Kristen dan mendalami keyakinan baru ini, luar biasa. Itu sebabnya negara-negara Eropa, Amerika, Australia itu menjadi maju karena dasar Alkitab adalah cinta kasih. Dasar Alkitab adalah bekerja. Dasar Alkitab adalah kemajuan. Dan Amerika menjadi maju tanpa agama, tanpa menteri agama, tanpa mencampur adukan urusan agama dengan urusan negara. Jadi silakan kamu beragama di masjid, silakan kamu beragama di gereja atau di vihara. Jangan kamu bawa agamamu ke tengah sosial media, ke tengah masyarakat. Biarkan saja kamu mau beragama, tetapi jangan menghambat kemajuan bangsa. Jangan nanya kepo agamamu apa, umurmu berapa, gajimu berapa. Gak usah ditanyakan itu. Mari kita menghasilkan bagi kemajuan bangsa kita ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya mengajak kita agar berpikir rasional ya.
mari kita sama-sama menanggapi, ya kan, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta, yaitu pendeta Syaifuddin Ibrahim, yang mempunyai statementnya. Dia meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus atau mengklarifikasi 300 ayat Al-Quran. Nah, saya pikir inilah sebuah statement yang sungguh sangat rancu dan sebuah statement yang akan menimbulkan konflik. Ya, saya pikir semua agama, semua pendeta itu menganjurkan tentang yang terbaik, menganjurkan tentang yang toleransi, itu yang terpenting, menganjurkan tentang kita saling hidup menghargai. Itu saya pikir semua agama itu seperti itu. Tapi pendeta seperti Syaifuddin Ibrahim ini, beliau tidak bijak dalam mengungkapkan kata-katanya, ya kan? Karena mungkin saja dari bahasa-bahasa beliau itu bisa menciptakan konflik-konflik baru di bangsa kita ini. Kita ini hidup rukun, sudah dari dulu kita hidup rukun. Cuman tidak bijak, tidak pantas seorang pendeta yang mengatakan seperti itu. Tidak pantas seorang pendeta yang membimbing jamaah-jamaah dari saudara-saudara umat Kristiani. Tidak pantas keluar bahasa dari mulut seorang pendeta seperti itu. Itu tidak rasional sama sekali. Karena boleh saja kitab yang lain direvisi ataupun dihapus kalimat-kalimatnya ataupun kata-katanya, tapi Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah direvisi dan tidak pernah diganti walaupun satu huruf. Itu tidak pernah diganti. Kalau kitab-kitab yang lain ya terserah mau revisi mau dihapus, terserah. Tapi Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi saya pikir banyak juga teman-teman saya dari Kristen, mereka juga tidak sepakat dengan pernyataan pendeta Syaifuddin Ibrahim. Itu sebenarnya pendeta yang tidak bijak. Indonesia ini adalah rumah yang besar, yang di dalamnya ada 5 kamar, ya kan? 5 kamar. Kalau kita mencari hidup rukun dengan damai, maka kita kembali ke kamar kita masing-masing untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Yang memicu permasalahan, memicu konflik adalah ketika dari kamar yang lain datang ke kamar yang lain untuk ribut. Nah, itu yang memicu konflik di bangsa kita ini. Karena Indonesia ini rumah besar dan 5 kamarnya yaitu Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Katolik. Mereka ini dari dulu hidup berdamai dan bahkan pendeta-pendeta yang lain pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Syaifuddin Ibrahim. Syaifuddin Ibrahim ini dulunya dia adalah seorang Muslim dan dia berpindah agama, ya itu wajar-wajar saja, ya kan? Itu wajar-wajar saja karena Allah sudah menekankan la ikra'a fid din, di dalam perihal keyakinan tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi dia yang dulunya Muslim dia pindah di Kristen, ya terserah saja, tetapi jangan membuat kegaduhan. Ya, statement kamu itu bukan merangkul sebuah toleransi, tapi memecahkan sebuah toleransi yang akhirnya akan berdampak kepada generasi-generasi kita, yang akan menimbulkan konflik-konflik baru, apalagi sudah masuk ke dalam ranah politik. Saya pikir seperti itu. Saya pikir seorang pendeta tidak pantas mengatakan seperti itu. Kalau kau mau bangsa kita ini hidup dengan damai, hidup dengan rukun, hidup dengan penuh toleransi, maka jauhi kata-kata seperti itu. Bahkan di dalam Islam pun ketika ada ustadz-ustadz atau pendakwa yang ketika berceramah menyinggung agama-agama lain saja, sebagian orang masyarakat Indonesia juga tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Apalagi seorang pendeta yang setiap harinya memimpin, memberikan motivasi, memberikan ilmu kepada umat-umatnya. Kok keluar dari bahasanya seperti itu? Kita ini punya Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang Muslim. Kok seorang yang berbeda keyakinan punya statement mengganggu aktivitas saudara-saudara kita, mengganggu kitab dari agama lain, itu kan tidak wajar. Oke guys, inilah video statement dari pendeta Syaifuddin Ibrahim. Tapi saya pikir saudara-saudara umat Muslim maupun saudara-saudara dari umat Kristiani tolong mengambil sikap yang baik saja. Mungkin saja pendeta Ibrahim ini nggak tahu alam dia membenci Islam atau tidak, kita juga tidak tahu, dan berperspektif yang rasional saja. Mungkin saja beliau belum memahami dan mungkin saja beliau belum tahu, dan saya punya konten ini hanya menegur beliau, jangan sebagai seorang panutan dalam agama Kristen mempunyai bahasa-bahasa seperti itu, tidak layak atau tidak enak didengar oleh saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Dan tolong saudara-saudara untuk menyikapi kontennya ini, jangan kita melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi toleransi. Karena saya sebagai umat muslim dan saya sebagai kader HMI, saya juga merasa tidak nyaman dengan perkataannya beliau, tetapi saya tidak membuat tindakan-tindakan yang lain yang merugikan orang lain. Enggak. Nah, itu dia saudara-saudara, itulah kontennya. Saudara-saudara berpikir yang positif, saudara-saudara dari non-muslim maupun saudara-saudara muslim berpikir yang positif dan memberikan masukan-masukan yang mungkin saja masukan-masukan kalian bisa membuat pendeta Syaifuddin Ibrahim akan sadar dengan perkataannya, akan sadar dengan perbuatannya, kan begitu. Kita berpikir yang rasional, kita menyikapi yang baik-baik saja. Karena memang hidup kita di Indonesia begitu, kita saling berbeda pendapat itu wajar, tetapi berbeda pendapat yang wajar-wajar saja. Berbeda pendapat itu wajar, tapi berbeda pendapat itu yang wajar-wajar saja, yang mudah diterima oleh orang lain dan mudah dicerna oleh orang lain, dan mudah dicerna oleh agama lain, dan mudah dicerna oleh orang-orang yang berbeda keyakinan sama kita. Dan seperti itu, jangan sampai dengan perkataannya dia di antara kita akan terjadinya konflik. Itu saya tidak inginkan. Mari kita menyikapi dengan otak yang dingin, dengan pemikiran yang waras, dengan logika yang rasional. Oke saja kawan-kawan, itu saja videonya. Kurang dan lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita sama-sama berbagi informasi, berbagi komunikasi.